Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Harunisa dengan NPM 226210582. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Modulasi Suara dan Resonansi Vokal, mata kuliah kepenyiaran dengan dosen pengampu Bu Dr. Rozia SPD MA. Yang pertama, menurut Irwanto 2021, bahwa suatu proses di mana pesan asli dirubah menjadi suatu bentuk baru yang cocok untuk transmisi radio dinamakan modulasi. Selanjutnya, menurut Awalia dan Desmira 2024, modulasi suara pada siaran radio adalah proses mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio sebelum dipancarkan. Menurut Arifin et al. 2019, modulasi suara bekerja dengan menumpangkan sinyal suara pada sinyal radio dengan frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan melalui udara. Sinyal suara kemudian dicacah secara digital sesuai dengan frekuensi audio untuk diubah menjadi bentuk data yang lebih mudah diproses. Setelah itu, sinyal digital yang telah dihasilkan dicampur dengan gelombang radio pembawa agar dapat dikirimkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Campuran sinyal ini kemudian dipancarkan ke udara terbuka sehingga dapat diterima oleh perangkat penerima yang akan mendemodulasi sinyal tersebut menjadi suara yang dapat didengar. Selanjutnya, menurut Ardianto et al. 2020, modulasi merupakan proses menumpangkan sinyal suara atau informasi pada gelombang radio dengan frekuensi yang lebih tinggi. Proses ini menggabungkan frekuensi radio dengan frekuensi audio. Di sisi penerima, sinyal informasi diambil kembali melalui proses demodulasi, yang merupakan kebalikan dari modulasi. Modulasi suara dalam penyiaran terdiri dari modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, stereo, dan mono. Menurut Amir 2023, modulasi amplitudo menghasilkan sinyal radio frekuensi yang amplitudonya berubah-ubah sementara frekuensinya tetap. Dalam modulasi amplitudo, kekuatan sinyal amplitudo diubah untuk mengirimkan suara. Saluran amplitudo modulasi memanfaatkan gelombang elektromagnetik bumi atau ground wave dan gelombang udara atau sky wave untuk membawa sinyal ke wilayah yang sangat jauh. Sinyal amplitudo modulasi biasanya bersifat mono dan memiliki kualitas suara yang lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi modulasi. Menurut Aziz 2021, modulasi frekuensi di mana sistem frekuensi modulasi menghasilkan sinyal radio frekuensi yang frekuensinya berubah-ubah, sementara amplitudonya tetap. Dalam frekuensi modulasi, frekuensi gelombang radio diubah sesuai dengan data digital. Frekuensi modulasi memiliki kualitas suara yang lebih baik. Gelombang frekuensi modulasi memodulasi suara secara digital dengan mencacah gelombang suara audio sesuai frekuensi audio. Menurut Wahyuni et al. 2020, sistem modulasi amplitudo modulasi menghasilkan suara mono atau satu kanal, sedangkan sistem modulasi frekuensi modulasi menghasilkan suara stereo atau dua kanal. Suara stereo menggunakan lebih dari satu saluran suara dan konfigurasi pengeras suara yang simetris untuk menciptakan dimensi suara yang natural. Menurut Kustiawan et al. 2024, teknik modulasi suara dalam siaran radio memerlukan kontrol suara atau voice control yang mencakup pola titik nada atau pitch, keras suara atau loudness, tempo atau time, serta kadar atau kualitas suara agar penyampaian pesan lebih efektif. Selain itu, penyiar harus mampu memberikan penekanan pada kata-kata tertentu, mengatur warna suara, kecepatan atau tempo, serta infleksi untuk menjaga dinamika dalam siaran. Gaya bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, dengan kalimat yang ringkas, akurat, dan tersusun seperti obrolan agar mudah dipahami dan terasa lebih natural bagi pendengar. Selanjutnya, menurut Restandi et al. 2021, teknik modulasi suara sangat penting bagi penyiar radio karena mereka hanya mengandalkan suara tanpa dukungan visual untuk menarik perhatian pendengar.
Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menjadi penyiar yang baik meliputi latihan pernapasan diafragma agar suara lebih kuat dan stabil, serta artikulasi yang jelas untuk memastikan setiap kata terdengar dengan benar. Intonasi juga harus disesuaikan dengan karakter suara dan kepribadian penyiar agar terdengar lebih natural. Selain itu, kecepatan bicara yang tepat perlu diperhatikan agar pendengar dapat mengikuti isi siaran dengan nyaman. Teknik storytelling yang menarik membantu pendengar membayangkan cerita hanya dari kata-kata, sementara teknik ad libitum memungkinkan penyiar berbicara dengan santai, tanpa tekanan, dan tanpa bergantung sepenuhnya pada naskah, sehingga menciptakan suasana siaran yang lebih akrab dan mengalir. Selanjutnya, resonansi vokal menurut Latifah dan Putra 2023 adalah proses di mana suara yang dihasilkan oleh pita suara dipantulkan dan diperkuat oleh rongga-rongga dalam tubuh, seperti mulut, hidung, dan dada. Proses ini menciptakan suara yang lebih kaya dan jelas sehingga penyiar dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Sinaga 2021 mengatakan, resonansi suara terbagi menjadi beberapa jenis yang mempengaruhi karakter dan kualitas suara yang dihasilkan. Resonansi kepala terjadi ketika suara dipantulkan oleh rongga di kepala, menghasilkan nada tinggi yang halus, sehingga teknik ini sangat penting bagi penyanyi untuk mencapai nada tinggi dengan baik. Resonansi dada berasal dari pantulan suara di rongga dada, memberikan kekuatan dan kedalaman pada suara yang sering digunakan untuk nada rendah agar terdengar lebih bertenaga. Terakhir, resonansi mulut yang berperan dalam membentuk kualitas suara dan artikulasi, membantu penyiar atau penyanyi menghasilkan suara lebih jelas dan terkontrol. Selanjutnya, Rihartono 2020 mengatakan, resonansi vokal bagi penyiar radio berfungsi untuk memperkuat suara tanpa perlu memaksa pita suara, sehingga penyiar dapat berbicara dengan jelas dan lantang tanpa merasa tegang. Resonansi juga membantu mengurangi risiko cedera vokal akibat penggunaan suara yang berlebihan. Selanjutnya, menurut Sagala 2024, anatomi rongga resonansi terdiri dari mulut, hidung, tenggorokan, dan dada yang berfungsi sebagai ruang untuk memperkuat suara. Memahami anatomi ini membantu penyiar mengontrol dan mengoptimalkan resonansi vokal mereka. Menurut Savitri et al. 2024, latihan pernapasan diafragma sangat penting untuk mendukung resonansi optimal dengan memastikan aliran udara yang stabil sehingga penyiar dapat mempertahankan suara yang kuat tanpa cepat lelah. Selain itu, postur tubuh yang baik memungkinkan aliran udara lebih lancar, meningkatkan resonansi suara, serta mencegah ketegangan otot yang dapat menghambat kualitas suara. Sebelum siaran, pemanasan suara juga diperlukan untuk mempersiapkan pita suara agar tetap optimal, di mana teknik seperti humming dan vokalisasi ringan dapat membantu menghindari cedera serta menjaga kelancaran dalam berbicara. Sutiman et al. 2021 mengatakan, teknik humming melatih getaran di wajah dan kepala yang berkontribusi pada resonansi suara yang lebih kaya. Latihan ini juga membantu meningkatkan sensitivitas terhadap resonansi yang dihasilkan. Menurut Sani et al. 2021, resonansi yang baik membantu menjaga stabilitas pitch saat berbicara. Pitch yang stabil membuat suara penyiar lebih profesional dan nyaman didengar. Nur Hasana 2021 mengatakan bahwa berlatih mengalihkan suara dari nada rendah ke tinggi meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan resonansi vokal, membantu penyiar menciptakan variasi suara yang dinamis. Resonansi yang baik juga mendukung artikulasi yang jelas, memastikan setiap kata terdengar dengan baik oleh pendengar, serta membantu dalam pengaturan intonasi agar suara tidak terdengar monoton. Dengan memanfaatkan resonansi secara optimal, penyiar dapat mengontrol volume suara tanpa harus berteriak, menjaga kualitas suara tetap stabil sepanjang siaran. Sedangkan teknik forward placement membantu menempatkan suara di bagian depan wajah untuk resonansi yang lebih kuat dan jelas tanpa memberikan tekanan berlebihan pada pita suara. Latihan mengucapkan kata vokal panjang memperkuat resonansi di area mulut dan hidung. Sedangkan istirahat, suara yang cukup mencegah kelelahan dan menjaga kualitas vokal tetap optimal. Menurut Dani 2025, latihan harian memperkuat resonansi vokal, meningkatkan daya tahan suara dan membantu penyiar mengontrol suara dengan lebih baik.
Konsistensi dalam latihan juga membuat suara lebih stabil, jelas, dan bertenaga selama siaran. Dan yang terakhir, menurut Alexander Geniuro Carlindo 2021, mendengarkan rekaman siaran sendiri membantu penyiar mengevaluasi resonansi dan teknik vokal mereka. Dengan evaluasi rutin, resonansi suara dapat terus diperbaiki untuk hasil siaran yang lebih optimal.